belakang Kerajaan Mataram pada masa Hindu-Buddha. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini terdiri dari tahun 752 Masehi hingga 1045 Masehi. Kerajaan ini diperkirakan terletak di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Kedung, Yogyakarta, hingga Surakarta. Di wilayah Kerajaan Mataram kuno ini ada beberapa sungai, di antaranya adalah Sungai Begawan Solo, yang dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra, dan dinasti Isyana. Mataram kuno ini pertama kali diperkirakan berdiri di bumi Mataram yang berada di sekitar Yogyakarta. Berdasarkan periode kepemimpinannya, lokasi ibu kota awalnya berada di Jawa Tengah ketika dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra berkuasa. Pada masa kepemimpinan dinasti Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu memiliki pengaruh yang luar biasa. Setelah digantikan Rakai, penangkaran mulai muncul pemecahan yang membuat kepemimpinan terbagi dua. Dinasti Sanjaya yang memimpin Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu berkuasa di Jawa Tengah bagian utara. Sementara dinasti Sailendra dengan Kerajaan Mataram kuno dengan corak Buddha berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Di bagian kekuasaan dinasti Sailendra, Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Pada masa kepemimpinan Sri Dharmatungga, wilayah kekuasaan meluas hingga Semenanjung Malaka. Penggantinya Sailendra juga berhasil mengalahkan Cina di Kamboja. 2. Kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Kehidupan sosial di Mataram kuno tidak begitu ketat menerapkan sistem kasta dan mobilitas sosial dapat terjadi. Selain itu, dari sisi kehidupan ekonomi Mataram kuno pada awalnya mengandalkan bidang pertanian karena didukung oleh letak pusat pemerintah di pedalaman. Apalagi, pemerintah sangat mendukung untuk mengembangkan pertanian dengan adanya pembangunan jaringan irigasi. Selain itu, perhatian terhadap perdagangan juga mulai muncul saat pemerintahan Dyah Balitung. Ia memerintahkan pendirian pusat-pusat perdagangan untuk menggiatkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mengembangkan pertanian. Dalam bidang kebudayaan, Kerajaan Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi yang terdiri atas candi Hindu dan candi Buddha. Candi Hindu antara lain kompleks Candi Dieng, Puntadewa, Semar Arjuna Bima, Gedung Songo, Prambanan. Sedangkan candi Buddha antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, Kalasan, Pawon, Sari, dan Pelausan. Kejayaan. Pada masa kejayaannya, ini dua pemimpin tersebut masing-masing menunjukkan eksistensinya dalam hal keagamaan, khususnya pada masa kepemimpinan Samaratungga dari Wangsa Sailendra, yakni dengan mendirikan berbagai candi Borobudur sebagai bentuk pengabdiannya kepada agama Buddha. Sedangkan pada masa kepemimpinan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya, Candi Prambanan juga dibangun sebagai bentuk pengabdiannya kepada agama Hindu. Dengan bukti ini, maka dapat dipastikan bahwa Mataram kuno adalah satu-satunya kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Berbagai arsitektur yang dibangun juga menunjukkan kelasnya yang berbeda, seperti pada pendirian Candi Sewu yang berdampingan dengan Prambanan. Bahkan konon pengaruh kekuasaannya mencapai Semenanjung Malaya yang menjadi area penting dalam perdagangan. Wah, ini sih seperti dua saudara kembar yang saling bersaing. Perkembangan agama. Sebagian besar raja-raja dinasti Sailendra beragama Buddha Mahayana. Hal ini menunjukkan bahwa agama Buddha telah masuk di Mataram. Dengan dibangunnya candi-candi Buddha untuk beribadah, maka dapat disimpulkan bahwa rakyatnya beragama Buddha Mahayana. 4. Peninggalan kerajaan. Peninggalan kerajaan Mataram pada masa Hindu-Buddha yaitu Candi Sewu, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Gedong Songo, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Dieng, Candi Kalasan, Candi Pelausan, Candi Sambisari, Candi Ngawen, dan Candi Sajiwan. 5. Peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah Mataram yaitu Prasasti Sojomerto sekitar abad ke-7, Prasasti Kalasan 778 Masehi, Prasasti Klurak 782 Masehi, Prasasti Ratu Boko 856 Masehi, dan Prasasti Nalanda 860 Masehi. 7. Nama-nama raja. Sri Indrawarman 752 sampai 775. 2. Wisnuwarman 775 sampai 782. 3. Dharanindra 782 sampai 812.
4. Samaratungga 812 sampai 833. 5. Pramondawardhani 833 sampai 856. Menikah dengan Rakai Pikatan atau dinasti Sanjaya. 8. Masa keruntuhan. Jika kita lihat rentang waktu pendirian Kerajaan Mataram Kuno ini hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Sriwijaya, yakni antara abad ke-7 hingga 8 Masehi, di mana kala itu Sriwijaya lagi jaya-jayanya di bawah kepimpinan Balaputra Dewa. Ada yang menarik di sini adalah ketika Samarutangga mengembangkan agama Buddha di Mataram Kuno. Ternyata ada kaitan loh dengan Kerajaan Sriwijaya, di mana kala itu sang raja belajar agama Buddha di Sriwijaya karena memang ada faktor kerabat. Intinya antara Sriwijaya dan Mataram Kuno ada kaitannya. Tetapi ketika Rakai Pikatan memilih memisahkan diri, maka wajar bila kemudian terjadi intrik. Nggak lama Sriwijaya menyerang Mataram Kuno karena kala itu ada ekspedisi yang hendak menaklukkan Sriwijaya. Tujuannya menguasai Selat Malaka, walau gagal dan berhasil. Dikaunter atas sama pasukan Sriwijaya hingga membuat kerajaan Mataram Kuno harus pindah ke Jawa Timur di sekitar Gunung Wilis, di mana tercatat Empu Sindok adalah pemimpin dengan membangun Wangsa Isyana sebagai silsilah barunya. Nah, semakin kesini semakin banyak intrik politik yang melatar belakangi kemunduran kerajaan ini. Selain dari persaingan ekonomi serta terjadinya bencana alam seperti letusan Gunung Merapi yang tercatat karena memporak-porandakan kerajaan Mataram Kuno ini.